Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pemrograman berorientasi objek untuk pertemuan ke-8. Hari ini ada pembahasannya, ada beberapa. Ada yang namanya finals, dan juga ada inner class, dan juga ada abstrak gitu ya. Kita mulai dari yang inner class terlebih dahulu. Nah, ini sudah pernah saya singgung sedikit di sebelum-sebelumnya. Jadi ada inner class, ada abstract class. Inner class itu berarti kelas yang berada di dalam sebuah kelas. Jadi di dalam kelas ada kelas. Nah, ini adalah inner class adalah kelas yang berada di dalam kelas lainnya. Di mana kelas lainnya itu disebut dengan outer class. Nah, inner class ini gunanya adalah untuk mendukung suatu proses yang akan dijalankan oleh outer class. Ketika dikompilasi akan muncul dua file kelas, yaitu outer class dan outer as inner.class. Itu berarti yang ini berarti artinya inner class itu berada dalam sebuah outer class. Contohnya seperti ini. Ini misalkan ada kelas X, nah terus di dalamnya kemudian ada kelas Y. Nah, itu berarti kelas Y itu adalah inner class-nya. Nah, sedangkan outer class-nya itu adalah yang kelas X. Lalu nanti penulisannya adalah seperti ini. X.class, ini untuk outer class, kemudian X as Y.class, itu berarti dia yang outer class-nya. Nah, inner class ini dapat mengakses data dan metode dari outer class, meskipun data dan metode outer class bersifat private. Jadi, inner class masih bisa mengakses, tetapi outer class itu tidak dapat mengakses data dan metode dari inner class jika data dan metode inner class-nya bersifat private. Jadi, untuk yang inner class itu lebih dia bisa mengakses yang di luar, tetapi orang luar tidak bisa mengakses yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, contohnya adalah kelas B didefinisikan di dalam kelas A. Maka kelas B dapat mengakses semua data dan metode yang terdapat dalam kelas A. Sebaliknya, bagian private dari kelas B tidak dapat diakses oleh kelas A. Nah, ketentuan inner class ini ada beberapa. Yang pertama adalah inner class boleh tidak diberi nama. Dimana itu nanti inner class-nya disebut dengan anonim inner. Kemudian inner class dapat diberi modifier access baik public, protected, default maupun private. Kemudian dalam pembuatan objeknya, outer class bertanggung jawab dengan inner class yang non-static. Nah, jika objek dari outer class adalah A dan objek inner class adalah B, maka sintaknya adalah outer A sama dengan new outer. Kemudian outer.inner B sama dengan A new inner. Nah, ini berarti artinya kalau ini kan untuk pembuatan objeknya di kelas outer. Kemudian untuk pembuatan objek di kelas B, di kelas inner, dengan objeknya itu adalah namanya B, maka bisa menggunakan seperti ini. Outer.inner B, berarti objek barunya adalah B, dari A.newInner. Berarti adalah objek baru, B itu adalah objek baru yang ada di kelas inner yang sama dengan A. Jika inner class bersifat statik, maka objek inner class itu dapat dibuat berdiri sendiri. Contohnya dari program inner class, yaitu pertama kalian membuat outer class dan inner class. Jadi kalian tentukan dulu nama outer class-nya, inner class-nya apa. Kemudian di dalam inner class, coba kalian buat metode print yang menampilkan kata-kata this is an inner class. Paham ya? Jadi nanti ada println gitu ya, untuk menampilkan this is an inner class. Kemudian di dalam outer class, kalian buat metode show inner yang berisi objek dari inner class dan menampilkan objek.metode di inner class. Nah, ini kalian bisa ini adalah metodenya adalah show inner. Kemudian di dalamnya objeknya itu adalah buat seperti ini. Pembuatan objeknya.
Dari situ buat kelas untuk ini maksudnya adalah package-nya kalau di dalam ini ya apa namanya NetBeans untuk mengeksekusi program. Kemudian di dalam kelas buat metode min yang berisi objek dari outer class dan menampilkan objek.metode di outer class. Kalian coba dulu. Itu adalah untuk yang inner class. Kemudian untuk yang abstract class, ya ini adalah kelas yang memiliki satu abstract method. Nah, abstract method itu berarti artinya method yang tidak memiliki body atau hanya deklarasi method aja. Nah, abstract class ini tidak bisa dibuat objeknya. Objek hanya bisa dibuat dari non-abstract class. Jadi kalau misalnya tidak ada di dalam abstract itu tidak ada kata-kata abstrak, nah itu berarti dia non-abstract class atau construct class. Konsekuensinya, suatu abstrak kelas itu haruslah diturunkan sehingga sebuah abstrak kelas selalu menjadi parent class atau induk atau kelas induk. Kegunaannya, kelas abstrak ini berisi beberapa metode dan beberapa metode abstrak. Gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan behavior secara umum sebagai superclass, sedangkan subkelasnya menyediakan implementasi secara detail. Jika kelas abstraknya semua metode merupakan metode abstrak, sebaiknya kelas abstraknya diganti menjadi interface. Nah, interface ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Contoh abstrak kelas adalah kita dapat menggambar lingkaran, persegi panjang, garis, dan juga kurva. Objek tersebut punya state-nya, misalkan ada yang akan ditampilkan itu adalah position, orientation, line color, dan juga fill color. Di mana behavior-nya, tingkah lakunya adalah move, rotate, resize, dan draw. Beberapa state dan behavior ini sama untuk semua objek grafik, misalnya position, fill color, dan juga move to. Implementation-nya yang berbeda dari resize or draw. Nah, semua objek grafik itu harus mengetahui bagaimana cara draw dan juga resize. Jadi dibuat seperti ini. Jadi ada kelas circle untuk yang metode draw dan resize. Ini yang berlaku untuk semua. Di mana kelas utamanya adalah grafik objek. Kenapa saya bisa tahu? Karena ada tulisannya extend. Jadi ada kelas utamanya. Kelas utamanya adalah grafik objek ini. Di mana nanti di dalam kelas circle ini akan ada metode untuk draw dan juga resize. Karena semua kelas harus bisa draw dan juga resize. Seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini berarti semuanya harus punya metode draw dan resize. Kemudian yang sama untuk semua objek position, fill color, dan move to itu berarti bisa ditaruh di grafik objek. Karena bisa berlaku untuk semua kelas baik di circle, bezier, line, dan juga rectangle. Nah, ini adalah contohnya untuk yang abstrak class. Ini misalkan ada kata-kata seperti ini, ada dua paragraf begitu ya, tapi yang lain pertama itu sama, kemudian yang kedua sampai terakhir itu berbeda. Kira-kira bagaimana kalian membuat abstrak class sehingga nanti tampilannya seperti ini. Ini berarti yang kedua, tugas yang kedua. Kemudian oke, untuk yang ini, untuk yang final dan juga abstrak, lebih detailnya akan kita bahas di minggu depan. Untuk yang saat ini karena lebih ke inner class dan juga abstrak class. Jadi tugasnya hanya ada 2. Saya membuat ini, kemudian dan ini.
Oh jangan, yang ini saja yang terakhir ini. Kira-kira seperti apa? Hasilnya jangan kalian buat dalam bentuk video ya. Biasa. Demikian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.